Nah, di sini diketahui pada saat itu, yaitu ketika HRS mau menjalankan umroh, di sini tidak boleh lah. Intinya yaitu tidak diberikan izin lah. Tapi di sini ada berita lagi, yaitu Aziz Yanuar pastikan HRS Shihab tetap lakukan umroh. Di sini bahkan menyinggung Perpres Kejaksaan. Wow, semakin nekat ya. Misalkan dia tetap nekat dan akhirnya juga aparat bertindak tegas, pasti juga akan sudah ditebak lah. Ini pasti kriminalisasi dan pemerintahan tebang pilih dan lain sebagainya. Pasti juga narasinya seperti itu. Di sini saya jadi penasaran ya. Kira-kira itu penjelasannya apa ketika HRS yaitu tidak diberikan izin umroh? Ya, kita ketahui kan HRS tersebut masih menjadi tahanan kota kalau nggak salah ya, dan wajib lapor sampai 2024. Ya, kalau di berita-berita seperti itu. Nah, di sini ada berita yaitu penjelasan Ditjen Pas soal HRS tak dapat izin umroh. Ya, apalagi diketahui pada waktu itu ya, HRS umrohnya sangat lama sekali ya, hampir 3 tahun pada waktu lalu. Di sini HRS menggugat Kepala Balai Pemasarakan Bapas kelas 1 Jakarta Pusat ke Pengadilan Tata Usaha Negara PT UN Jakarta karena tidak diberi izin ibadah umroh. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kemenkumham buka suara. Di sini Kabag Humas dan Protokol Ditjen Pas Rita Aprianti menyebutkan HRS masih berstatus klien Bapas Jakpus. Menurutnya ada sejumlah syarat bagi klien Bapas jika ingin melakukan umroh. Terdapat persyaratan bagi klien Bapas untuk melakukan kegiatan umroh, antara lain surat keterangan dari Direktur Jenderal Imigrasi yang menyatakan tidak termasuk dalam daftar pencegahan dan penangkalan, dan surat rekomendasi izin ke luar negeri dari Kejaksaan Negeri setempat. Nah, jadi di sini memang HRS yaitu belum memenuhi syarat dikarenakan yaitu surat keterangan dari Direktur Jenderal Imigrasi dan juga tidak dalam pencekalan atau pencegahan, dan juga harus mendapatkan rekomendasi izin dari Kejaksaan Negeri setempat. Nah, jadi ketika ketiga itu bisa memenuhi syarat, artinya HRS juga bisa melakukan ibadah umroh. Tetapi kemungkinan di sini yaitu tidak diizinkannya karena tidak adanya persyaratan yang dimaksud ini. Tetapi kok tetap nekat ya, seharusnya kan dilengkapi dulu lah persyaratan-persyaratan seperti ini. Rika mengatakan HRS tak diberi izin untuk umroh karena ada persyaratan yang belum terpenuhi. Menurut info dari Kabapas Jakpus, ada persyaratan yang belum terpenuhi. Nah, di sini yaitu HRS bahkan akan menggugat Bapas Jakpus ke PT UN. Di sini HRS menggugat Kepala Bapas kelas 1 Jakpus ke PT UN Jakarta. Dilihat dari sistem informasi penelusuran perkara PT UN Jakarta pada Senin 31 Juli, gugatan HRS itu tercatat dengan nomor perkara 339G 2023 PTUN.JKT. HRS mendaftarkan gugatan itu pada 28 Juli. Kuasa hukum Rizik, Aziz Yanuar, mengajukan gugatan tersebut karena Rizik tidak diberi izin ibadah umroh. Nah, bahkan dari berita ini, walaupun tidak diberikan izin, yaitu akan tetap melakukan ibadah umroh. Kira-kira bagaimana ya? Di sini meski tidak diberikan rekomendasi oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, HRS Shihab tetap akan melaksanakan ibadah umroh. Alasan kliennya tetap melaksanakan ibadah umroh karena sesuai Perpres Kejaksaan. Ada jaksa yang dapat bertugas pada perwakilan Republik Indonesia di luar negeri. HRS tetap jadi melaksanakan umroh, kata Aziz Yanuar, dikutip dari Pojok 1. Menurut Aziz, setidaknya sudah ada 4 jaksa yang telah bertugas di luar negeri. Keempat jaksa tersebut masing-masing bertugas menjadi konsulat jenderal atau kedutaan besar di negara Cina, Thailand, Arab Saudi, dan Singapura. Karena itu, Aziz Yanuar mempertanyakan bila karena alasan pengawasan HRS tidak diperbolehkan melaksanakan umroh, harusnya negara memberikan tugas salah satu jaksa yang bertugas di luar negeri. Apa guna negara bayar mahal? Itu pihak kejaksaan di Riyadh jika nganggur aja, tanya Aziz. Aziz Yanuar juga menyinggung Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat mempersulit kliennya melaksanakan umroh. Sementara Balai Pemasarakan Bapas Jakarta Pusat sudah memberikan rekomendasi terkait izin ibadah umroh yang akan digelar HRS. Di sini HRS tidak diberi rekomendasi oleh Kejari Jakpus untuk umroh dengan alasan sulit pengawasan, ujarnya. Ya pasti akan sulit pengawasannya ya. Ya seharusnya ditunggu dulu lah pada besok setelah bebas beneran, bebas murni lah. Nah, bahkan di sini juga dikomentari oleh Yanti. Dasar pembangkang, model yang begini nih yang jadi panutan gerombolan. Demen banget melanggar hukum tapi giliran ditangkap demo berjilid-jilid.
Aziz Yanuar pastikan HRS tetap lakukan umroh, singgung Perpres Kejaksaan. Meski tidak diberikan rekomendasi oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, HRS tetap akan melaksanakan ibadah umroh. Aziz Yanuar mempertanyakan, bila karena alasan pengawasan HRS tidak diperbolehkan melaksanakan umroh, harusnya negara memberikan tugas salah satu jaksa yang bertugas di luar negeri. Nah, dari sini saya penasaran, kira-kira komentar-komentarnya bagaimana di sini? Apakah setuju ya? Sepertinya negara ini akan damai tanpa dia. Aziz siap ongkosi aparat kejaksaan ke Tanah Suci agar bisa ikut HRS visa umroh. Bukan contoh yang baik dong kalau pembangkang. Emang visanya dah terbit dari Arab, bukannya nih orang di blacklist ya. Semoga di sana dapat hidayah. Emang bisa dapat visa. Akali bulus ono ae pokoknya. Agomo dari Tameng, pengen majikannya masuk penjara lagi nih pengacaranya. Takutnya nyangkut lagi di Arab Saudi nggak pulang-pulang. Pernah overstay dan menjadi penduduk gelap di Saudi Kingdom. Apakah seorang HRS tidak di blacklist untuk datang ke Kingdom? Nah, padahal di sini juga pada waktu lalu ya, yaitu bahkan Dubes RI ungkap jejak HRS 3 tahun di Arab Saudi. Di sini pimpinan Front Pembela Islam HRS dikabarkan bakal kembali ke Indonesia. Sekitar 3 tahun lamanya HRS berada di Arab Saudi terhitung sejak 2017 lalu. Duta Besar RI untuk Arab Saudi Agus membeberkan jejak Rizik Syihab selama tinggal di sana. Berdasarkan data pada sistem imigrasi Arab Saudi, HRS tercatat pertama kali tiba pada 26 April 2017 dengan visa umroh. Dia mendarat di Bandara Madinah pada pukul 17.13 waktu setempat. Selanjutnya keluar dari Saudi tapi tidak kembali ke Indonesia. MRS memakai visa umroh lagi ke Saudi dan melewati gate imigrasi Bandara Jeddah pada 14 Mei 2017 pukul 7.35. Terang Agus kepada CNN. Kemudian meninggalkan Saudi dan tidak ke Indonesia, sambung dia lagi. Rizik lantas kembali masuk ke Arab Saudi menggunakan visa kunjungan bisnis melalui Bandara Jeddah pada 9 Juni 2017 pukul 12.29. Visa ini berlaku selama 365 hari. Visa kunjungan bisnis tersebut diketahui memiliki syarat yakni setiap 90 hari harus keluar atau exit dari Arab Saudi. Dan di sini juga ada keterangannya, yaitu pada 28 Januari, 25 April, 27 April, 11 Mei, dan bahkan di sini 29 Mei 2017. Di sini ada semua di sini ya. Anda bisa melihatnya di CNN Indonesia dengan judul Dubes RI ungkap jejak Rizik 3 tahun di Arab Saudi. Ya, kemungkinan yang dikhawatirkan ya seperti ini ya. Tiba-tiba lama banget umrohnya, di sini juga sampai 3 tahunan ya. Ternyata aktivitasnya ya banyak banget di Arab Saudi.